Kelompok 6, ABT 1C Pagi, pengantar ilmu administrasi dan manajemen. Materi fungsi perencanaan dan berkaitan dengan studi case Nike Inc. Pengertian perencanaan yaitu adalah proses menentukan keputusan atau program dan rencana dengan perkiraan atau asumsi di waktu yang akan datang untuk mencapai sebuah tujuan pada suatu organisasi. Maksud perencanaan yaitu mengantisipasi dan beradaptasi atas perubahan yang mungkin terjadi dan memberikan arahan untuk melakukan tugas sesuai dengan rencana yang dibuat dan menetapkan standarnya. Masuk kepada definisi perencanaan menurut para ahli. Menurut George R. Terry, perencanaan merupakan memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi mengenai masa datang dengan jalan menggambarkan atau merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tipe perencanaan 1. Formal. Perencanaan tertulis yang spesifik dan harus dilakukan setiap organisasi yang biasanya berfokus untuk jangka panjang dan kesepahaman tentang apa yang harus dilakukan. Tipe perencanaan informal, perencanaan ini tidak tertulis yang bukan merupakan tujuan bersama organisasi dan fokusnya pada jangka waktu yang pendek. Perencanaannya spesifik pada divisi dalam sebuah organisasi. Nah, sekarang masuk kepada unsur-unsur perencanaan, yaitu falsafah atau tujuan dasar, kebijakan, tujuan, strategi, prosedur, program, aturan dan peraturan, dan anggaran. Masuk kepada syarat perencanaan, yaitu memiliki tujuan yang jelas, faktual atau realistis, logis dan rasional, bersifat fleksibel, komitmen, dan menyeluruh. Lalu ada 3 jenis perencanaan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan taktis, dan perencanaan operasional. Proses perencanaan. Perencanaan tidak bisa diperoleh secara instan, tetapi keputusan perencanaan dapat ditetapkan setelah melewati beberapa proses yang memakan waktu, tenaga, dan pikiran sampai ditetapkannya sebuah perencanaan atau planning. Nah, berikut tahapan atau proses perencanaan mulai dari menetapkan hingga mengimplementasikan strategi yang sudah ditetapkan. Berikut adalah 7 ciri-ciri perencanaan yang efektif. Berikut materi studi case Nike Inc. yang bersangkutan dengan fungsi perencanaan. Ini adalah profil singkat dari pengenalan Nike Inc. Dampak COVID-19 terhadap Nike Inc. Pandemi COVID-19 berdampak pada pendapatan Nike yang anjlok parah. Pada bulan Juni 2020, Nike melaporkan kerugian sebesar 790 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp 11,6 triliun rupiah. Adapun pendapatan Nike anjlok menjadi 38%, yaitu 6,3 miliar US dollar atau setara dengan 89,0 triliun rupiah. Ini menyusul merosotnya penjualan Nike di sebagian besar negara, terkhususnya Cina. Penjualan Nike di kawasan Amerika Utara, yang merupakan wilayah operasional terbesar perusahaan, anjlok menjadi 46% atau setara dengan 2,2 miliar US dollar. Perusahaan yang berbasis di Oregon, Amerika Serikat itu menutup 90% gerainya selama kurang lebih 8 minggu akibat pandemi COVID-19. Perencanaan Nike Inc. mengatasi masalah akibat pandemi COVID-19 yaitu manajemen strategi Nike bergerak memutar otak dengan mempersiapkan perencanaan strategi penjualan online yang jitu. Pertama, mengenal sasaran dan strategi. Manajemen strategi Nike mengubah perencanaan menjadi Nike Direct, sebuah strategi yang memfokuskan diri pada penjualan online, peluncuran produk baru, serta meningkatkan saluran distribusi untuk memasarkan produk cepat. Analisis eksternal memantau bagaimana besarnya krisis akibat pandemi mendorong konsumen menggunakan saluran digital. Nike selalu memantau tren pasar, mendengarkan kebutuhan konsumen, menguatkan kualitas agar bersaing dengan merek lain, mengidentifikasi pemanfaatan teknologi terbaru, dan mengidentifikasi ancaman yang akan dihadapi. Analisis internal yaitu menganalisis kesiapan perusahaan untuk mengimplementasikan perencanaan dengan memperhatikan kekurangan dan kekuatan Nike di platform digital.
Rumuskan strategi yaitu riset dan pengembangan dengan selalu berinovasi, kemudian pabrikasi menggunakan alat dan bahan yang berkualitas, pemasaran yaitu pelayanan yang baik dan cepat sampai, sumber daya manusia yang kuat di bidang IT, dan keuangan diinvestasikan kepada digitalnya. Dari segi teknik untuk meninjau lingkungan, Nike mengembangkan perusahaan dengan merancang matang merchandising plans-nya, yaitu membuat cerita untuk beberapa musim dan memperkirakan penjualan dan investasinya di musim secara mingguan, bulanan, dan triwulan. Implementasi strategi, perusahaan telah menarik diri dari department store dan berinvestasi kepada toko yang lebih kecil, yakni Nike Life, dan aktif di sosial medianya, lalu merilis aplikasi bermerek gratis untuk kawasan Asia Tenggara, berhubungan aktif dengan para konsumen selama pandemi, mengembangkan partner bisnis di seluruh dunia seperti retail Foot Locker, mengeluarkan variasi terbaru sepatunya, Nike menjadi sponsor para atlet dan olahragawan yang populer di dunia sehingga Nike selalu terekspos di media. Mengevaluasi hasilnya. Seperti yang dilihat, keanjlokan tidak berlangsung lama, dibuktikan dengan kenaikan awal penjualan online sebesar 75 hingga 80% yang tentunya menolong pendapatan dari perusahaan. Kemudian, penjualan online berkontribusi lebih dari 30% dari total penjualan, dan perusahaan yakin telah berada di jalur tepat untuk mencapai tembus 50% ke depannya. Kemudian pendapatan bersih Nike pada kuartal 1 tahun fisikal yang berakhir 31 Agustus 2020 tumbuh menjadi 1,523 miliar US dollar atau setara dengan 22,6 triliun rupiah. Nike saat ini memiliki kapitalisasi pasar sebesar 2.973 triliun dan kenaikan saham sebesar 15%. Inilah pentingnya fungsi perencanaan pada perusahaan saat pandemi COVID-19. Seperti Nike yang strateginya lebih fokus pada pengembangan platform digital, terus menjalin engagement dengan pelanggan dan menunjukkan kepedulian kepada pelanggan, lalu memelihara hubungan dan mencari partner kerja, mengalokasikan pendapatan untuk penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan pendapatan, kemudian memantau pelanggan loyal lewat situs belanja dan menurunkan biaya akuisisi pelanggan. Pentingnya manajemen strategik dalam perencanaan mempertahankan perusahaan untuk mencapainya tujuan harus dilakukan. Strategi organisasi yang direncanakan harus matang, mulai dari proses perencanaan hingga pengambilan keputusan dan implementasinya. Ini terbukti pada penerapan fungsi perencanaan dari Nike sendiri. Sekian materi dari kami. Terima kasih.